Bagaimana sih Pak cara Bapak mengatur waktu hingga bisa mengelola sebuah peternakan juga? Bagaimana cara mengelola waktu? Ya sebenarnya kembali ke cara kita memanage, ya, memanage diri kita sendiri. Kalau dibilang sibuk tentu semua orang ketika beraktivitas, bekerja tentu sibuk. Tetapi karena ini adalah sebuah hobi juga, kesenangan, kami juga berbahagia ketika sudah bisa ketemu ternak-ternak saya ini. Saya cukup bahagia daripada waktu-waktu longgar yang terbuang untuk hal-hal yang kurang baik. Lebih baik saya mengelola ternak ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Farid Taka, owner sekaligus pengelola The Petung Farm. Masih di kandang 2 The Petung Farm di Desa Banjarrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kawan-kawan, sahabat ternak, masih menjawab pertanyaan melalui WhatsApp kami, ya. Tolong dicatat WhatsApp kami 0813-2568-8711. Insya Allah ada beberapa kesempatan nanti bisa kita tayangkan di channel kebanggaan kita, channel Gaper ini, dan kita bisa jawab. Tetapi insya Allah selain ditayangkan di channel YouTube, mungkin bisa japri dengan kami menjawab secara personality. Ada satu pertanyaan lagi ini dari Mas Yanto, Pak Yanto dari daerah Kroya Cilacap. Nah, ini agak menggelitik ini kawan-kawan ternak ini. Pak Farid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini Bapak ini kan ASN yang notabene adalah seorang camat di suatu wilayah di Pekalongan. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengatur waktu hingga bisa mengelola sebuah peternakan juga? Ini pertanyaan ringan tapi jawabnya agak repot juga ini kawan-kawan. Baik ya kawan-kawan, Alhamdulillah kami diberi mandat oleh pemerintah daerah dari Bupati itu menjadi seorang camat di satu kecamatan, tepatnya saat ini diberi mandat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Nah, di sela-sela waktu itu kami memang mengelola sebuah usaha peternakan domba, ya, yang ada di tempat ini, ya. Ini kebetulan kandangnya di wilayah Banjarrejo dekat rumah saya, begitu ya. Karena ini kandang ini ada di tengah pemukiman. Bagaimana cara mengelola waktu? Ya sebenarnya kembali ke cara kita memanage, ya, memanage diri kita sendiri. Kalau dibilang sibuk tentu semua orang ketika beraktivitas, bekerja tentu sibuk. Tetapi karena ini adalah sebuah hobi juga, kesenangan, kami juga berbahagia ketika sudah bisa ketemu ternak-ternak saya ini. Saya cukup bahagia daripada waktu-waktu longgar yang terbuang untuk hal-hal yang kurang baik. Lebih baik saya mengelola ternak ini. Jadi di akhir pekan, kemudian di waktu senggang lain, kadang-kadang saya juga bareng-bareng dengan kru kandang ke lahan untuk mencari pakan ternak, ya, tinggal istilahnya membabati, memotong rumput-rumput budidaya dan sebagainya itu. Ya, jadi yang jelas amanat selaku ASN dan mendapatkan tugas selaku camat itu memang harus kami prioritaskan karena itu adalah tanggung jawab terhadap masyarakat juga. Jadi pelayanan ke masyarakat pun juga tidak terbengkalai. Tetapi di sisi lain mengelola sebuah usaha ini yang juga berdampak terhadap banyak orang karena menghidupi banyak keluarga. Jadi tenaga kerja kami, kemudian plasma-plasma mitra-mitra kami, ini kan juga saling ketergantungan. Mereka juga bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan, menambah perekonomian dengan bersinergi dengan farm kami.
Jadi memang luas sekali, termasuk ketika penjualan peternak untuk tipe pedaging dan sebagainya itu kan juga berdampak ke orang lain yang bisa menghasilkan nilai kesejahteraan untuk keluarganya. Jadi sebenarnya itu aja Mas Yanto yang dari Cilacap tadi. Jadi yang penting manajemen waktu ya, kemudian jangan merasa wah saya punya jabatan tertentu kemudian tidak mau kerja kasar gitu. Ini bukan kerja kasar, ini kerja terhormat. Ngarit itu apa namanya, sebuah filosofi ya, ngaji, ngopi, wirid ya. Ngaji artinya kita belajar, kemudian ngopi itu bersilaturahmi ya, kemudian wirid itu ikhtiar. Jadi filosofi dari kalimat ngarit ini sebenarnya luas kalau kita jabarkan. Maka dengan mengelola makhluk hidup seperti kita mengelola yang lain, tentu akan mempunyai nilai keberkahan dan kebarokahan. Insya Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan juga mempunyai dampak meningkatkan kesejahteraan terhadap orang-orang yang bersinergi dan bekerja sama dengan kami dalam usaha mengelola peternakan ini. Kemudian perlu saya tambahkan juga kawan-kawan bahwa untuk kandang 2 ini sebenarnya menggunakan ruangan eks pabrik konveksi. Jadi di sini ini ruangannya sudah ada, kemudian kami create karena ada di tengah pemukiman. Saya berupaya agar kandang ini tetap odorless. Odorless itu tidak mengeluarkan aroma yang menyengat ya. Tapi di sini kecenderungan karena kami menggunakan pakan fermentasi dan silase, malah cenderungnya itu aroma peyem atau aroma tape gitu. Jadi tidak ada aroma amonia, tidak ada aroma lain-lain ya, busuk dan sebagainya. Insya Allah aromanya masih dalam tahap terukur ya. Kemudian juga gangguan suara dari ternak pun juga minim ya, karena mereka sudah kenyang secara metabolik. Karena pakan yang kami gunakan adalah pakan yang bernutrisi baik, walaupun diolah dari limbah-limbah pertanian. Karena dengan pola silase dan fermentasi, ini akan meningkatkan kualitas dari pakan ternak yang kita berikan ke ternak kita. Kemudian populasi yang ada di kandang ini, kandang 2, kurang lebih ya 250 sampai 300-an ekor. Ya. Kalau kita fullkan bahkan bisa lebih, tetapi karena apa namanya menyangkut masalah sepel area dan sebagainya, maka kami untuk ada pembatasan lah, biar ada ruang gerak ternak juga, biar mereka merasa nyaman. Karena ternak juga harus diberi kesejahteraannya yang dalam bahasanya itu animal welfare. Jadi mereka juga biar merasakan kebahagiaan selaku ternak gitu. Kalau ternaknya bahagia, tentu yang punya pun lebih bahagia karena tentunya ternaknya sehat, nilai jualnya juga tinggi. Nah, kami hanya dibantu oleh 2 orang sebagai pengawas kandang. Ya, 2 orang itu tugasnya mengawasi ternak kami, kemudian memberi pakan dan kadang-kadang mengolah pakan. Karena nanti ada tim lain, orang lapangan yang untuk mencari rumput. Walaupun begitu, kru kandang itu juga sesekali juga membantu untuk tim lapangan. Gitu ya. Jadi di tempat kami ini dengan pola yang kami lakukan, sebenarnya 1 orang itu mampu menghandle 150 hingga 200 ekor. Ya, jadi dengan kapasitas segini cukup 2 orang selaku pengawas kandang. Itu jadi sedikit tambahan mengenai kawan kami atau tim kami, kru kami yang ada di kandang Depetung Farm 2 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada ingin curhat mengenai peternakan, insya Allah sekemampuan kami akan bantu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan apa yang kami lakukan secara proven result. Salam dari kami, Farid Aka dari Depetung Farm. Salam peternakan.